Oke, sekarang kita ke contoh dari fungsi inverse gitu ya. Jadi di sini aku misalkan ada fungsi fx, di mana fungsi fx di sini adalah x pangkat 3. Nah, di sini kita akan melakukan inverse gitu ya. Di mana kita misalkan fx di sini adalah y, berarti y sama dengan x pangkat 3. Maka ketika kita inverse-kan, maka x-nya di sini akan menjadi y pangkat sepertiga. Jadi ini masing-masing dipangkatkan dengan sepertiga, gitu ya. Nah, sehingga dari sini x-nya di sini akan menjadi f inverse x dan y di sini akan menjadi x gitu ya. Jadi f inverse x sama dengan x pangkat sepertiga. Nah, dari sini kita akan buktikan apakah ini itu adalah fungsi inverse. Oke, sekarang kita perhatikan syarat yang pertama, di mana grafik fungsi fx dan f inverse x simetris terhadap garis y sama dengan x. Nah, sekarang kita lihat di sini y sama dengan x pangkat 3. Nah, teman-teman bisa buka software gitu ya atau web gitu ya terkait dengan grafik gitu ya. Misalkan ya kayak GeoGebra gitu ya atau Desmos gitu ya atau grafik fungsi yang lain gitu ya yang teman-teman udah biasa buka gitu. Nah, di sini aku udah gambar y sama dengan x pangkat 3. Terus aku gambar juga y sama dengan x gitu ya. Nah, kalau kita lihat gambar dari sini, dia itu simetris. Simetrisnya itu gimana? Simetris antara ini dengan yang ini, gitu. Nah, gitu ya. Nah, terus ketika kita gambar inverse-nya, maka yang kita gambarkan itu adalah yang ini, gitu ya. Bukan ini tuh kayak kita anggap y sama dengan x pangkat sepertiga. Nah, itu salah ya. Harusnya x sama dengan y pangkat sepertiga. Inilah inverse yang akan digambarkan gitu dalam bentuk grafik. Nah, nanti grafiknya itu akan sama dengan yang ini gitu ya. Jadi ketika teman-teman melakukan inverse, grafiknya itu akan tetap sama gitu. Nah, kalau berubah gitu ya, berarti eh, penyelesaian yang kalian lakukan itu kurang tepat gitu. Makanya nanti kalau misalkan kalian mau cari inverse-nya, nanti grafiknya itu akan tetap sama gitu ya. Kecuali nanti kayak ada nanti di contoh yang lain gitu ya. Nanti teman-teman bisa buktikan sendiri gitu ya, supaya teman-teman bisa belajar juga. Nanti aku kasih tantangannya deh buat teman-teman. Nah, sehingga ketika kita lihat X sama dengan Y pangkat sepertiga, kita buat lagi Y sama dengan X, supaya lihat apakah dia itu simetris atau tidak. Nah, maka dia memenuhi juga kan simetris. Ya karena gambarnya aja udah sama gitu ya. Maka ya pasti dia simetris gitu. Sehingga syarat pertama itu terpenuhi. Lanjut ke syarat yang kedua, di sini kita akan membandingkan domain dari fungsi f dengan range dari fungsi f inverse apakah sama, itu juga range dari fungsi f apakah sama dengan domain dari fungsi f inverse. Nah, sekarang kita bisa lihat fx di sini adalah x pangkat 3. Nah, berarti domainnya, domain itu adalah daerah asal. Berarti semua nilai x di sini bisa masuk ke dalam fungsi fx di sini kan. Makanya batasnya itu dari min hingga sampai hingga. Nah, sehingga kalau misalkan hasilnya dari min hingga sampai hingga, maka kita bisa lihat range-nya atau daerah hasilnya juga dari min hingga sampai hingga. Nah, gampangnya, di sini teman-teman bisa lihat x-nya di sini pasti masuk dari min hingga sampai hingga, ya kan? Gitu juga y-nya, dari min hingga sampai hingga, gitu. Nah, gitu juga untuk f inverse x sama dengan x pangkat sepertiga. Berarti ketika kita cari domainnya, maka ya sama juga, dari min hingga sampai hingga. Gitu juga dengan range-nya dari min hingga sampai hingga. Nah, gampangnya ya teman-teman bisa perhatikan ya gambar di sini, gitu ya. Nah, dia akan tetap sama, gitu. Jadi, kita bisa lihat, oh ternyata domain dan range-nya itu sama nih, gitu ya, untuk fungsi f dan juga fungsi f inverse. Nah, sehingga ya dia memenuhi syarat yang kedua. Nah, lalu kita ke syarat yang ketiga. Syarat ketiga di sini adalah ya kita bisa lihat fungsi fx punya inverse jika dan hanya jika tidak ada garis mendatar yang memotong garis lebih dari satu titik. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bisa gambarkan garis mendatar gitu ya. Nah, di mana ini adalah penanda gitu ya untuk melihat gitu apakah ada titik potong
yang hanya satu atau lebih dari satu gitu, dari masing-masing grafik yang sudah dibuat gitu ya, atau titik-titik yang sudah dibuat seperti ini. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, titik potong terhadap grafik fungsi f-nya atau f inverse-nya itu memiliki titik potong satu gitu kan, satu titik. Nah, kalau kita lihat ini semuanya satu titik gitu ya. Nah, sehingga karena dia satu titik, ya dia memenuhi gitu. Tapi kalau misalkan dia lebih dari satu, dia nggak memenuhi. Makanya ini memenuhi satu titik untuk tiap garis mendatar. Nah, berarti syarat ketiga memenuhi gitu ya. Lalu untuk syarat yang keempat, di sini fungsi fx punya inverse jika dan hanya jika fx-nya itu berkorespondensi satu-satu ketika fx1 tidak sama dengan fx2, sehingga di sini x1-nya tidak boleh sama dengan x2. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, katakanlah tadi x-nya adalah 1 gitu ya. Maka di sini f1-nya kita tinggal masukin. Berarti 1 pangkat 3 sama dengan 1. Lalu ketika x-nya sama dengan min 1, berarti f min 1-nya adalah min 1 pangkat 3 sama dengan min 1. Nah, kalau kita lihat f1 di sini, dia itu nggak sama dengan f min 1 kan. Nah, sehingga apa? Ya satunya ini nggak akan sama dengan min 1 gitu. Nah, ini juga yang sebagai penanda kalau ini tuh nggak memotong gitu di dua titik gitu. Untuk grafik fungsi fx-nya di sini gitu ya. Lalu untuk syarat yang kelima, misalkan interval I merupakan domain dari fungsi fx dan fx fungsi naik atau fungsi turun pada I, maka fx punya inverse pada I. Berarti dari sini kita akan pilih nih, apakah fungsi inverse di sini dia itu fungsi naik atau fungsi turun gitu ya. Nah, nggak boleh dua-duanya gitu ya teman-teman, harus salah satunya saja. Nah, karena di sini grafiknya sama gitu ya, kita bisa lihat aja di sini dari grafik fungsi fx ataupun f inverse x di sini, dia itu fungsinya naik gitu ya. Nah, gitu, naik ke atas gitu. Nah, sehingga dia memenuhi syarat yang kelima gitu. Oke, nah karena di sini dia memenuhi kelima syarat gitu ya, ya maka ya f inverse x di sini yaitu x sama dengan x pangkat sepertiga di sini, dia itu adalah fungsi inverse dari fungsi f gitu. Oke, sekarang kita ke contoh yang kedua. Di sini contoh kedua di sini adalah ya latihan juga ya buat teman-teman gitu ya. Dan juga ini kan tadi kita udah bahas gitu kan di awal-awal gitu kan. Jadi ya aku yakin teman-teman pasti bisa membuktikan gitu apakah inverse-nya dari sini tuh ya benar-benar fungsi inverse atau bukan. Jadi di sini ada fx sama dengan x kuadrat. Nah, di mana ya kalau kita gambarkan grafik, berarti kita bisa simbolkan fx di sini adalah y. Berarti y sama dengan x kuadrat. Nah, ketika kita mau cari inverse-nya, berarti kita akan mencari nilai x. Berarti x-nya di sini adalah plus minus akar y. Jadi, teman-teman jangan tulis akar y aja gitu ya, tapi plus minus akar y. Nah, sehingga kita ganti x-nya di sini jadi f inverse x, dan y di sini akan kita ganti jadi x. Berarti f inverse x sama dengan plus minus akar x. Nah, ketika kita gambarkan seperti ini, dia akan punya dua grafik. Yang pertama, ketika dia minus. Yang kedua, ketika dia positif. Nah, dari sini teman-teman bisa akan membuktikan gitu ya, apakah fungsi ini merupakan fungsi inverse terhadap fungsi f gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa buktikan dari kelima syarat yang ada, di mana teman-teman bisa lihat nih, syarat yang memenuhi itu syarat nomor berapa sih? Dan juga syarat yang nggak memenuhi syarat nomor berapa juga. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa buktikan sendiri sebagai latihan untuk teman-teman semua. Semangat!